Hari ini, kami sedang berada di rumah salah satu seniman keris yang ada di Ponorogo. Beliau merupakan seorang seniman yang sudah lama menggeluti dunia seni rupa. Kami dari kelompok seni budaya kelas 12 MIPA 5. Saya Viko. Saya Esther, saya Nia, saya Sekar, Saya Inata. saya Devia, Saya Yoga. saya Anggun. Jadi kita sekarang sedang berada di rumah seorang seniman yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri Bapak beserta tempat dan tanggal lahirnya. Ya baik ya adik-adik, anak-anakku. Terima kasih saya ucapkan selamat datang di tempat saya. Dan saya juga salut pada kalian karena kalian punya rasa keingintahuan tentang karya budaya seni leluhur kita. Jadi saya nama Agus Triono. Itu memang sehari-hari di rumah juga memang membuat atau merawat karya seni ya. Salah satunya yaitu warongko pusaka. Jadi kalau dalam istilah bahasa Jawa, orang yang membuat warongko pusaka dan merawat pusaka itu disebut peranggi ya. Jadi saya profesinya itu kalau dalam bahasa Jawa itu disebut peranggi. Itu yang orang yang profesinya membuat warongko pusaka dan merawat pusaka, termasuk mewarangi, jamasan dan seterusnya itu. Jadi di samping kegiatan kesibukan yang lain selain mengajar, saya juga melakukan kegiatan profesi kesenian yang lain, yaitu yang mengangguran. Saya kira itu kenapa bikin. Sejak kapan Bapak tertarik dengan bidang kesenian keris ini? Kalau saya tertarik dengan keris itu sudah lama, jadi sejak saya masih seusia kalian ya. Jadi saya sudah tertarik dengan pusaka. Tapi mulai saya misalnya mau memulai belajar untuk membuat warongko pusaka yang seperti ini itu sejak tahun 2004. Saya sudah mulai belajar membuat dan merawat pusaka seperti ini. Menurut Bapak, apa yang membuat Bapak ingin menjadi seorang seniman dan bagaimana perjalanan Bapak menjadi seorang seniman tersebut? Jadi rasa seorang seniman itu kan diawali dari rasa ketertarikan lebih dahulu. Kalau nggak tertarik mestinya kan dia tidak ingin mendalami. Pertama rasa tertarik dulu. Ya, kalau ini kasusnya kita wacana bicaranya tentang perangi itu tadi, ya karena memang tertarik dengan pusaka atau sanaji. Jadi misi secara pribadi memang yang pertama saya memang ingin melestarikan dan merawat budaya Nusantara, asli budaya Nusantara. Ini asli budaya Nusantara. Kalau tosan haji itu pembuatan tosan haji itu semua dilakukan di seluruh peradaban dunia. Tapi khusus untuk tosan haji yang berpamor itu asli dari Nusantara yang bentuknya berupa tombak maupun sumber. Yang misinya adalah melestarikan dan merawat budaya asli Nusantara. Jika boleh tahu, apakah keris Bapak memiliki perawatan khusus yang berisiko? Kalau perawatan itu ada dua jenis, jadi perawatan umum dan perawatan khusus. Kalau perawatan umum itu adalah ya secara teknis, jadi merawat agar karena ini pusaka atau tosan aji dibuat dari besi, jadi merawat supaya tidak berkarat. Jadi karena ini besi ya, jadi ini besi. Besi, banyak besi, juga ada unsur bajanya, ada nikel, ada pamor. Jadi rumit secara unsur kimiawinya. Logam ini yang dilipat-lipat atau yang ditempa di sebuah pusaka itu bermacam-macam, sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi yang penting adalah merawat itu adalah supaya ini tidak berkarat, ya tidak berkarat atau
teroksidasi dengan udara lembab atau dalam istilah Jawanya neyeng. Itu perawatan utama supaya tidak berkarat. Kadang-kadang kan sering diberi minyak supaya tetap terjaga tidak neyeng. Di perawatan yang umum itu. Terus kalau perawatan yang khusus kadang pada hari-hari tertentu karena kita sesuai dengan budaya Jawa kita, mungkin ada perawatan secara esoteri. Jadi perawatan esoteri itu adalah perawatan secara spiritual. Mungkin dikasih dewa-dewa atau keyakinan spiritual agar yoni keris atau esoteri keris itu tetap terjaga. Kalau yang mewarangi tadi supaya tidak berkarat tadi itu disebut merawat eksoteri. Konsep keris ini dipasarkan atau dijual, kira-kira bagaimana konsep penjualan keris tersebut? Kalau konsep menjual itu kan kalau dalam bahasa budaya kita, menjual itu istilahnya terlalu kasar. Jadi istilahnya terlalu, budaya Jawa kita itu kan dari bahasa aja kan ada yang mulai bahasa kromo halus, kromo tengah, kromo inggil atau bahasa koko juga ada. Nah kalau jual beli pusaka itu istilahnya itu diberi istilah pemaharan pusaka. Karena kenapa dibedakan pusaka? Jadi besi aji dengan besi biasa, misalkan senjata tajam, entah itu arit, pacu, atau semua yang terbuat dari besi alat-alat pertanian, itu kan bukan pusaka. Nah kalau keris yang seperti ini itu disebut pusaka ya. Jadi makanya istilahnya itu diperhalus, yaitu dimaharkan atau pemaharan. Sebenarnya manfaat atau fungsi keris itu buat masyarakat apa sih Pak? Ya keris itu ya tetap ada dua hal fungsinya ya. Kalau pusaka itu ya tetap fungsi esoteri, itu fungsi spiritual, fungsi keyakinan diri, fungsi pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi fungsi utama kalau dia statusnya pusaka itu dia adalah fungsi spiritual. Jadi menjaga kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau nanti ada istilah musyrik, syirik itu penduduk dan kapasitas posisinya pusaka itu belum dipahami oleh orang. Jadi dia kadang menyebutnya musyrik atau syirik. Kalau ini memang asli dari budaya sejak dulu kita, dari leluhur kita, nenek moyang kita yang mewariskan budaya spiritual kerisan ini. Nah, budaya spiritual itu ya sama, dia kan memang fungsinya menunjuk pada Tuhan. Untuk keris sendiri memiliki filosofinya tersendiri, mungkin dari satu sama lain keris itu memiliki ceritanya masing-masing atau Ya nanti kalau kalian ingin mendalami lebih jauh, ilmu kekerisan itu panjang, luas, lebar, dan mendalam. Jadi mungkin tidak akan cukup dibahas dalam satu sesi pertemuan yang sesingkat ini gitu ya. Nanti ada keris lurus itu apa, filosofinya ada, keris low itu filosofinya apa. Nah kalau ini yang kebetulan yang saya keluarkan ini, pusaka ini adalah keris low ya. Jadi ini kan berkelok-kelok ya. Keloknya jumlahnya itu selalu ganjil. Nah sekarang ini karena ini pusaka, itu ada beberapa tata cara di budaya kita. Jadi tata cara memperlakukan pusaka itu tidak sebagaimana benda biasanya ya. Misalkan kalau arit atau sajam mungkin ya bisa pisau sebile atau belati atau apa, itu kan bukan pusaka ya, karena dia disebut tidak pusaka karena yang difungsikan itu fungsi praktisnya.
Jadi karena dia benda senjata tajam, misalkan kalau pisau dapur kan tajam, ya berarti fungsi praktiknya apa? Ya untuk mengiris gitu loh ya. Nah kalau ini tosanaji pusaka, ya kan disebut pusaka, ya dia juga tajam, tetapi tidak untuk mengiris, karena dia di situ ada fungsi spiritual. Karena cara memegang itu sudah ada aturannya, ya tidak sembarangan pegang seperti tajam, enggak. Jadi memegang itu begini, nah, dilihat begini. Nah kemudian nanti sebelum kalau mau mengeluarkan itu di istilahnya kita menghargai. Dan itu caranya begini, ya. Jadi ini kita taruh di telinga kiri atau ditaruh di depan boleh, terus baru ditarik di cabut. Nah di cabutnya itu ya ini jempol ini sebagai pancatannya di sini, ini terus ini didorong, jempol ini sebagai pancatan didorong, seret. Nah pusakanya dia, warongkonya yang digeser. Sama kamu tadi saya beri contoh ini, nanti cara mengeluarkannya, memegangnya seperti itu. Jadi ini memang pusaka, jadi ini ada esoteriknya. Ini jenis pusaka lurus, ini tangguhnya. Ya, tangguhnya itu berarti kira-kira pusaka ini dibuat pada zaman apa. Ini pusaka sekitar zaman Hamengkubuwono yang ke-7 Raja Yogyakarta. Jadi pembuatannya itu. Jadi tangguhnya itu adalah ini H7. Bentuk dapurnya ini namanya jalak uncuk madu. Jalak uncuk madu. Jadi jalak uncuk madu berarti gambarnya adalah burung jalak yang sedang menghisap madu. Jadi nanti bentuk dapur itu ada sendiri-sendiri, nanti macam-macam. Kalau yang low itu yang sekelas itu looknya 13 ya. Jadi kalau yang ini nah kalau yang ini sekelas. Dapurnya ini bentuknya ini look seperti ini dengan jumlah look 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, look itu mesti ganjil. Kenapa ganjil? Ganjil itu melambangkan sesuatu yang dinamis. Kalau genap itu berarti pasif. Makanya secara filosofinya artinya seperti itu. Jadi semua hitung-hitungan makanya banyak yang menggunakan angka ganjil. Jadi bentuknya ini adalah dapurnya sengkelak. Nah, sengkelak itu biasanya keris-keris yang dimiliki oleh pemimpin, kepemilikannya untuk pemimpin. Ya, ini tangguhnya atau zaman era pembuatannya ini era-era Mataram Madiun Sepuh. Jadi Madiun yang tua. Jadi awal-awal berdirinya ke Kadipaten atau Kabupaten Madiun. Ini sekitar dibuat itu ya sekitar tahun 1700-an. Kalau sekarang tahun 2000 ya sekitar rata 300 tahun sudah Indonesia. Termasuk HB7 itu juga 1700-an. Wes ini boleh lihat dah, enggak apa-apa, ini sudah saya keluarkan kan. Mau pegang enggak apa-apa. Bapak mendapatkan keris ini dari mana? Jangan dipegang-pegang, bilanya jangan dipegang karena nanti teroksidasi keringat. Jadi kalau terjadi keringat nanti kan rawan berkarat gitu. Ini dari memahari ya, jadi memahari. Jadi pemilik yang sebelumnya itu mungkin sudah tidak bisa merawat, akhirnya dialihkan, dimaharkan kepada saya. Dari pembuatannya rongko ini kayunya berbeda atau khusus? Nah gini, karena namanya pusaka, kayu ya lepon apa lepon nih memang seperang lepone coba jangan dulu, jadi jangan diurus terus pelan terbalik Terbalik. nah,
Jadi tadi pertanyaan gimana? Terbuatnya Oh, kayu, rongko, ya. ya kayu tadi. Jadi karena ini pusaka, tentunya bahan-bahan yang digunakan pun tidak semua kayu bisa digunakan. Kenapa begitu? Konsepnya adalah karena ini ada nilai spiritualnya, ada nilai esoteriknya, ada nilai mistisnya, ada nilai gaibnya. Berarti hanya kayu-kayu yang memang sudah ada energi mistisnya, ada gaibnya yang bisa digunakan untuk membuat warongko. Kalau ini contoh, ini adalah kayu cendana, cendana yang wangi itu. Kalau ini kayunya adalah timoho atau timongo atau timo. Jadi dua jenis kayu ini memang kayu-kayu yang memang sudah memiliki energi esoterik. Jadi nggak semua kayu. Ya semua kayu secara teknik ya bisa digunakan. Tetapi kan kayu itu semua memancarkan energi dan beda-beda. Jadi semua objek material yang ada di bumi ini memancarkan energi. Ya, tentunya dipilih energi yang paling baik. Ya, jadi masuk dari jenis. Nah, nanti kalau kamu pelajari kayu-kayu kan mau macam-macam kayu-kayu yang bertuah. Kayu-kayu yang bertuah pun itu ya juga nggak semua cocok untuk pusaka. Beda-beda fungsi dan perannya. Dari jenis kayu. Apalagi duit. Kalau ini apa wajib warongko itu dikasih tembaga seperti itu? Jadi ini ada dua. Jadi warongko ini kalau keseluruhan ini namanya warongko. Nah ini baru dipecah-pecah lagi. Kalau ini namanya menda. Ring seperti ini yang berada di jeder ini. Kalau ini namanya pendok. Nah, dua objek ini disebut sandangan warongko. Kan yang terbuat dari logam. Nah, warongkonya itu ya terbuat dari kayu. Ya ini yang ladrangnya, ini yang bulunya atau jedernya. Handle-nya ini ya gitu. Pegangan. Ini ada yang dibuat dari kuningan, tembaga, perak, bahkan emas juga. Jadi ini sesuai dengan kelas pusakanya. Ini kalau pusaka itu harganya mahal itu bahkan ada yang miliaran. Itu karena memang bahannya aja memang sudah mahal dan juga ada yang ini menggunakan emas permata, berlian juga. Ini kadang juga diberi berlian, macam-macam nggak ada batasannya. Jadi sesuai dengan kemampuan pemiliknya. Dia ingin membuat warongko yang mewah ya dia sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini memang bernilai seni otomatis ya, karena dilihat aja sudah indah. Jadi warongko yang jadi ini memang produksi saya. Ini yang bikin saya memang warongkonya. Kalau pusakanya kan sudah kuno tadi. Jadi ini saya produksi saya. Jadi kalau ini warongko jenis ladrang Ponorogo. Nah, kalau yang ini jenis blagra. Model seperti ini, blagra Yogyakarta. Kalau ini nanti kan ladrang ini kan Surakarta. Kalau ini blagra Yogyakarta. Mirip, tapi kan beda. Nah, bedanya kan banyak, ya toh. Angkung belakang, terus yang ini angkungnya ini turbo, kalau ini lurus. Terus handle jedernya itu kalau yang ladrang ada hidungnya, kalau ini cenderung tegak. Nanti juga macam-macam bahasanya secara filosofi. Gue ingin tahu lebih banyak. Jedernya juga ada sendiri. Kalau yang seperti ini adalah handle putri binurung. Karena diukir menyabuk di bagian pangkal bawah. Kalau ini tersekat. Kalau ini tidak disebut putri burung karena tekannya cuma di depan saja, tidak mau ini. Kalau nama-nama pakemnya sama, ini juga angkut, ini jambut, potong, terus daging godongan sama. Ya kalau dulu pendok yang seperti ini, yang di kemalon putih warna ini
itu rakyat jelata tidak boleh menggunakan. Jadi yang hanya boleh menggunakan pendok warna putih itu hanya raja. Raja. Selain raja tidak boleh menggunakan pendok berwarna putih. Jadi ini memang keris dalam. Ini memang dari keris dari dalam empunya Kasultanan Yogyakarta. Memang dari dalam keraton. Yang tanggungnya kira-kira ya Hamengkubuwono yang ke-7. Sekarang Hamengkubuwono sudah ke berapa ini? 9. Ayo 9 apa berapa? Sekarang 10. Bah. Jadi sudah yang ke-10 sekarang. Dari perawatannya keris itu apa harus turun menurun atau? Nah, cara perawatan kan ya harus diturunkan ilmunya, tata caranya. Jadi nanti diajarkan kepada generasi di bawahnya cara perawatannya, mewarangi, jamasan dan sebagainya kan ya tetap nanti teknisnya itu diturunkan keluar dari generasi sebelumnya ke generasi yang berikutnya. Jadi kalau kalian di rumah kalian ada pusaka dari punya mbah-mbah kalian, ya kalian dirawat ya, dirawat pada orang yang tepat ya, yang bisa mewarangi, ya, ini menjaga jangan berkarat. Terus kalau warungnya karena ini ya memang terbuat dari kayu, ya mungkin kadang besok ganti tahun karena sudah ratusan tahun kan rusak, mungkin diperbaiki, atau kalau sudah bisa nggak diperbaiki ya dibuatkan baru lagi sesuai dengan kemampuan. Apakah boleh keris itu dicat untuk menghilangkan karat dan sebagainya? Tidak boleh ya, tidak bolehnya karena nanti akan menghilangkan fungsi keindahannya. Karena di situ kan ada pamornya tadi. Jadi kalau yang ini kan ada pamornya. Pamornya itu berarti warna logam yang kontras, yang berbeda dengan digunakan dengan bila. Jadi kalau ini namanya gonjo, yang ini bila. Yang di dalam macet di Indel ini namanya besi. Jadi gonjo dan bila ini melambangkan lingga dan yoni. Jadi lingganya itu yang ini, yoninya yang ini. Ini menggambarkan persatuan antara Bopo Angkoso ibu bumi, antara Angkoso itu laki-laki, bumi itu perempuan. Sambil lingga dan yoni. Terus logam yang berwarna putih ini bahannya biasanya ada yang nikel, ada yang krom, bahkan ada yang meteorit, titanium, ya, logam dari luar angkasa. Nah ini dengan konsep yang gambarnya yang bermacam-macam. Kalau ini pamornya kan namanya melati sinebar. Ya, melati sinebar itu gambarannya cara esoteriknya itu adalah yang menebar wewangian, yang membuat suasana menjadi harum dan wangi. Dicirikan dengan bentuk bulatan-bulatan yang banyak, yang posisinya bersebaran. Makanya melati sinebar, bulatan-bulatan. Ini bahan pamornya ini, coba kalian bayangkan kalau ini dicat gitu, ya kan hilang keindahannya. Wong ini buatnya juga susah. Ini dengan pembakaran suhu tertentu yang sudah ribuan derajat. Namanya besi, kalau tidak dengan ribuan derajat tidak mungkin meleleh dia, tidak mungkin melekat. Sudah buatnya susah kok dicat, ya itu masuk logika ora? Ya kan percuma. Ya kalau cat ya cuma aja besi pagar itu aja dicat. Nah, karena ini itu tadi